Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Utiani Putri dengan NPM A1J022039. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Non Formal Universitas Bengkulu. Bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah bab 10, yaitu manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Apa itu manajemen pembiayaan sarana dan prasarana? Di sini Laila akan membahasnya. Pembiayaan. Yang pertama, konsep pembiayaan pendidikan. Konsep pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama yang di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai, tetapi menyangkut juga bagaimana dana yang tersedia tersebut dialokasikan. Keterbatasan biaya pendidikan dikhawatirkan akan menurunkan mutu pendidikan dan meminimalisasi efisiensi dan kesenjangan, baik menggali sumber biaya maupun mengalokasikan dana. Yang kedua, landasan hukum pembiayaan pendidikan. Yang pertama, landasan yuridis, Pancasila. Pancasila mengakui sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea keempat disebutkan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melakukan pendidikan sebagaimana upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Dasar filosofis adalah segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pembiayaan pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Selanjutnya adalah sumber keuangan sekolah. Yang pertama, orang tua. Orang tua berkontribusi penting pada saat pemerintahan tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolahnya yang memadai, seperti biasa dialami oleh negara berkembang. Namun demikian, di negara yang pemerintahannya mampu, terkadang orang tua masih ingin menyumbang. Yang kedua, pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat membantu sekolah secara finansial dalam berbagai cara, misalnya memberikan hibah untuk sekolah, membayar gaji para guru, membantu proyek pencairan, membiayai proyek. Lalu, pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyerahkan pendidikan dasar kepada pemerintah untuk mempunyai tanggung jawab dan menempatkan dan membuka sekolah, menyediakan saran, fisik, fasilitas, ruang kelas, dan perlengkapan kantor. Selanjutnya adalah masyarakat, merupakan sumber keuangan bagi sekolah mereka untuk ditugaskan tertentu. Selanjutnya, fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya, misalnya dengan jalan menyewakan aula atau membuka jasa wartel. Selanjutnya adalah siswa. Siswa dapat menjadikan sumber keuangan yang baik, tergantung pada kondisi sekolah dan kemampuan material pemimpin atau sekolah dan stafnya. Selanjutnya adalah pemilik sekolah atau yayasan. Sebagian sekolah dibangun oleh badan-badan keagamaan atau yayasan usaha sosial yang bukan pemerintah. Kategori biaya pendidikan, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung dapat berpengaruh terhadap output pendidikan. Biaya langsung terdiri atas biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan, pengajaran, dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, biaya masyarakat dan pribadi. Sejumlah biaya yang diharuskan bayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan itu. Selanjutnya adalah manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana sebagai sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang diberikan. Yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dengan demikian, dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan, pembelian, pengadaan, rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat sarana prasarana. Yang pertama, menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, membantu menentukan tujuan. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar dan menentukan tujuan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang kelima, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah dijadikan sebagai suatu pedoman. Selanjutnya adalah inventarisasi sarana dan prasarana. Adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Selanjutnya adalah pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana berkegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah penghapusan sarana dan prasarana, merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan. Itu saja yang dapat Laila sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman boleh komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.